Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Prayitno dari channel Prayitno Berbagi. Di sini saya akan mengutarakan berbagi ilmu ya dengan judul tips sukses mendidik anak di era digital. Bapak Ibu orang tua siswa dan Bapak Ibu guru dan pemirsa semuanya, dalam kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal ya yang berkenaan dengan situasi sekarang ini ya. Kita ini di masa pandemi COVID-19 ini tentunya aktivitas belajar siswa itu berbeda dengan waktu tidak adanya pandemi COVID ini. Sebelum COVID-19 ini melanda ke negara kita ya, pada umumnya ke dunia, itu kita belajar normal yaitu tatap muka. Tetapi setelah adanya pandemi ini, tentunya kebijakan pemerintah itu untuk menanggulangi adanya penyebaran yang begitu cepat dan bisa menimpa ke banyak warga, maka adanya pembelajaran daring ya, di mana siswa belajar di rumah dengan panduan oleh guru melalui internet. Nah, tentu kita mesti mengantisipasi hal-hal apa yang sekiranya adanya perbedaan ini sehingga membuat orang tua, siswa dan guru serta masyarakat dan pemerintah terutama di dinas pendidikan itu akan memberikan kebijakan ya, bagaimana cara agar tetap pembelajaran itu berlangsung, agar pendidikan ini terus berjalan dan bertambah maju. Untuk itu maka ada beberapa hal itu kita mesti antisipasi. Maaf Bapak Ibu, para guru dan para pemirsa sekalian, kita akan mengupas ya bagaimana tips ya agar siswa itu tetap belajar, tetapi pengaruh teknologi yang pembelajaran ini tidak akan berubah. Baik, di sini saya akan sampaikan beberapa hal. Pesatnya perkembangan teknologi itu ya tidak bisa kita hindari. Nah, dan pesatnya perkembangan teknologi tentunya sangat baik buat generasi muda saat ini ya, berbeda dengan kita dulu ya. Banyak pula sisi negatif ya yang akan dirasakan dan akan menimpa pada kita semuanya ya. Kalau dulu kita waktu sebelum teknologi ini berkembang, tentunya orang tua itu tidak khawatir ya dengan adanya perkembangan teknologi itu, karena kita masih terkendali ya. Nah, namun banyak pula sisi negatif ya adanya perkembangan teknologi ini di era digital ini, yang membuat orang tua itu khawatir dan orang tua harus menyikapinya tentunya. Jadi tidak boleh dibiarkan saja, tetapi kita mesti mengontrol pada anak. Nah, untuk itu
saya ada berbagi tips sedikit ya untuk bagaimana mendidik generasi muda kita, anak-anak kita agar tidak terpengaruh sisi negatif dari perkembangan teknologi digital melalui media sosial dan di era digital yang begitu pesat ya. Bagaimana media sosial itu sangat terbuka dan bisa diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak sekolah ya, dari tingkat PAUD sampai ya perguruan tinggi tentunya bisa mengakses. Sekarang ini generasi milenial itu tentu saja berbeda dengan generasi kita dulu ya. Sekarang digital, milenial, dan dengan segala fasilitas alat komunikasi sudah sangat canggih. Dan itu bisa diakses dimanapun, siapapun, kapanpun ya, dengan mudah. Berita-berita dunia ya, apapun yang ini akan mudah diakses. Maka tidak bisa tidak, kita sebagai orang tua juga harus paham, harus tahu ya, istilahnya harus melek teknologi ya. Jangan sampai, memang kenyataannya ya, sekarang orang tua maupun guru bahkan bisa kalah. Bagaimana siswa itu, anak itu sudah bisa mengakses dengan begitu mudah dan ahli lah ya, dengan mudahnya. Kita tidak boleh kuper ya, tidak boleh tertutup, dan tidak bisa menghindarkan perkembangan teknologi informasi itu, dan kita juga tidak akan bisa lari dari kenyataan keadaan ini. Dan kita tidak bisa menghalangi anak itu bisa membuka akses internet, karena diri anak itu mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi informasi. Tidak mungkin kita lakukan, sebab tidak mungkin kita lakukan dan tidak bisa melarang anak ya untuk ini dan itu. Tapi orang tua atau guru itu harus mengawasi dan memantau, mengarahkan anak dalam mengakses informasi, sehingga tidak bebas untuk mencari informasi yang terbuka dan yang mudah diakses itu. Orang tua harus tahu apa media yang digunakannya, apa yang dibukanya, untuk kepentingan apa informasi tersebut buat anak. Dan orang tua jangan merasa bangga dan nyaman ketika anak sedang bermain gadget, HP, laptop, apalagi sedang sendirian di kamar. Itu orang tua jangan terlena ya. Anak itu di kamar sendiri dengan mengakses begitu bebas, itu hendaknya orang tua itu harus prihatin dan harus perhatian ya, jangan sampai membebaskannya. Baik, dan orang tua itu jangan sampai bangga dan nyaman ya kalau memang anak itu sedang kelihatan mengoperasikan laptop, HP, gadget ya, dilakukan apalagi sendirian itu. Tentunya orang tua harus ikut mendampingi ya. Orang tua tidak boleh membiarkan, dan itu harus diketahui, harus mendampingi. Kita harus tahu ya. Katakanlah kepada anak itu bahwa tentunya orang tua harus tahu apa yang akan dilakukan anak. Karena apa? Kita tidak lepas dari informasi maupun situs-situs, konten-konten yang isinya yang tidak sesuai dengan anak ya. Misalnya adanya pornografi ya, adanya akses atau konten tentang kekerasan, tentang homoseksual, tentang LGBT,
ada penculikan, dan justru informasi-informasi ini yang tidak baik dan tidak akan membuat anak itu bertambah pengetahuan, keterampilan, tetapi malah menimbulkan perasaan-perasaan yang sekiranya bisa dilakukan atau ditiru. Mendidik anak di zaman milenial rasanya lebih sulit dibandingkan waktu dengan keadaan normal ya. Dalam arti anak itu masih kita kontrol karena dia belajar di sekolah dengan bimbingan guru langsung ya. Nah, pasalnya anak-anak kini tumbuh dengan kecanggihan teknologi yang memudahkan akses informasi kapanpun dan dimanapun. Disinilah peran orang tua sangat dibutuhkan untuk membentengi anak ya dari pengaruh negatif teknologi. Meskipun ada banyak hal pula yang bermanfaat ya, tentunya masih banyak yang bisa dimanfaatkan. Misalnya anak-anak bisa mengakses bagaimana informasi tentang teknologi, tentang budaya, tentang pendidikan, tentang pelajaran, tentang keterampilan, membuat kreasi dan sebagainya. Itu adalah informasi yang bisa menambah siswa itu berwawasan ya. Ibu bapak juga tidak perlu sebenarnya menjadi pakar teknologi terhadap anaknya, tetapi minimal mengetahui lah ya apa cara mengakses, apa konten-konten yang bisa dibuka oleh anak yang belum waktunya. Nah, untuk itu maka peran orang tua itu sangat besar, apalagi kalau belajar daring itu di rumah ya. Anak-anak itu menggunakan HP bebas ya, gadget dan sebagainya. Nah, itu orang tua mesti lebih mengawasinya. Apa saja yang perlu dilakukan oleh orang tua dalam mendidik anak di era digital ini? Satu, komunikasi dua arah ya. Jadi dibutuhkan komunikasi dua arah dalam mendidik anak-anak zaman sekarang. Artinya orang tua tidak hanya sekedar melarang, jangan, tidak seperti itu, atau memberi instruksi aja kepada anak, tidak. Tetapi orang tua juga harus bersifat sebagai pendengar, mendengarkan apa yang lakukan anak ya, dan memberikan solusi, membantu anak dalam permasalahan yang dihadapi di dalam pembelajaran. Komunikasi secara terbuka antara anak dan orang tua dan bisa bersama-sama ya belajarnya. Ini akan membuat anak itu merasa nyaman, merasa istilahnya bersama, diperhatikan oleh orang tua. Nah, tayangan-tayangan yang dewasa yang belum waktunya itu juga orang tua memberikan pengertian ya, apa efeknya yang nggak baik dan tidak perlunya seperti apa. Jadi mesti memberikan penjelasan yang gamblang ya. Di situ ada komunikasi dua arah dengan orang tua ya. Yang kedua adalah kembangkan bakat anak. Sebenarnya ada banyak manfaat yang bisa diperoleh dari kecanggihan teknologi. Melalui gadget dan internet, proses belajar anak menjadi lebih variatif ya. Di situ kan ada menjadi melalui praktek, melalui video untuk kegiatan yang kreatif ya, yang menyenangkan. Manfaat teknologi untuk mengembangkan bakat anak ya, misalnya jika anak memiliki bakat memasak, itu di situ ada ya, di dalam ini YouTube dan sebagainya, itu ada menjahit, ada menari. Bahkan anak bisa yang gemar olahraga, dia bisa mengakses ya para pemain-pemain ya yang sudah menjadi atlet dunia ya,
sehingga bisa ditiru bagaimana cara berlatihnya. Pada anak usia sekolah, ajak anak-anak itu untuk berkreasi membuat atau mencoba ya hal-hal yang bisa dipahami, dibutuhkan di dalam belajarnya. Yang ketiga, monitor aktivitas anak. Artinya kita membatasi waktu kapan boleh melakukan menggunakan gadget, kapan dan di mana harus bersama-sama untuk belajarnya ya, sehingga tidak dibiarkan saja anak apalagi mengurung di kamar. Yang keempat adalah beri contoh yang baik ya. Anak adalah peniru ulung, maka berilah contoh yang baik pada anak-anak. Seperti orang tua itu ya, kalaupun bermain HP misalnya sedang sering membuka Instagram atau WA atau Facebook, itu juga harus mengikuti waktu ya, ada aturannya waktunya. Misalnya masanya untuk ibadah, sholat, masanya untuk makan, masanya untuk istirahat, ada waktunya untuk bisa santai, itu akan ditiru oleh anak ya. Kalau orang tua dengan pada saat anak sedang belajar, orang tua menyendiri membuka WA ataupun Instagram, Facebook dan sebagainya, itu juga tidak baik. Itu akan ditiru. Mamanya atau bapaknya saja seperti itu, apalagi main game ya. Sehingga anak itu menuntut apa yang dilakukan oleh orang tua itu harus dia juga mempunyai sama ya haknya untuk bisa santai gitu ya. Perilaku tersebut ya membuat anak lebih mudah memahami aturan yang dibuat ataupun mencontoh apa yang dilakukan orang tua ya. Makanya kalau orang tua mencontohkan dengan baik waktu-waktu untuk membuka HP, laptop dan gadget itu, maka anak juga akan melakukannya demikian. Yang kelima adalah pendidikan agama sejak dini. Itu pendidikan agama itu pondasi utama ya. Seperti konten yang sudah saya sampaikan, di mana kita menanamkan ya, akhlakul karimah ya, akhlak yang mulia ya, sehingga anak itu akan bisa membentengi diri ya dari pengaruh-pengaruh dari konten-konten yang tidak baik. Nah, pada akhirnya salah satu ini adalah dasar agama itu harus ditanamkan benar-benar, sehingga anak bisa membentengi, bisa mempunyai hal-hal apa yang tidak baik menurut agama dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan itu. Jadi anak bisa tahu nilai-nilai agama yang diperoleh sejak anak itu menjadi bekal ya baginya untuk membentengi diri, perilaku, pengaruh buruk lingkungan dan sekitarnya. Mendidik anak di era digital memang tidak mudah, tapi terlalu ketat juga tidak boleh. Menerapkan disiplin kepada anak juga tidak harus terlalu ketat ya. Dikhawatirkan anak akan merasa tertekan ya, sehingga membangkang, tidak mandiri. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan, ada 5 hal ya. Ya, jadi adanya komunikasi, adanya pengawasan dari orang tua, adanya bimbingan orang tua, dan memberikan waktu yang tepat untuk bisa membuka HP, gadget, laptop ya untuk belajar. Dan orang tua juga mesti selalu menanamkan dasar-dasar agama ya, sehingga anak bisa membentengi diri. Oleh sebab itu, orang tua sangat penting untuk selalu mendampingi anak-anaknya di dalam belajar. Jangan dibiarkan anak itu mengakses informasi yang begitu luas ya. Kita tahu bersama ya informasi-informasi bagaimana anak-anak itu dapat kabar ya, ada kabar di televisi ya, di koran ataupun di
media sosial lain bahwa adanya kekerasan dan pornografi, adanya penculikan dan sebagainya, adanya tawuran, itu jangan sampai anak itu mengakses seperti itu ya, sehingga ada timbul rasa yang bisa ditiru, ada yang merasa yang tidak baik ya. Untuk itu semoga 5 hal tips ini bisa diterapkan, dan mudah-mudahan di masa pandemi ini pembelajaran daring yang kita lakukan selama ini ya, itu bisa mengatasi ya dari perubahan pembelajaran yang awalnya tatap muka tetapi sekarang di rumah, untuk menghilangkan kejenuhan. Tentunya ya siswa juga harus diberikan waktu-waktu untuk bisa istirahat ya, untuk bisa berhibur. Nah, untuk itu Bapak Ibu, orang tua siswa dan guru, marilah kita sama-sama mengawasi anak-anak di dalam mengakses informasi ya, karena ini sangat penting sekali. Untuk Bapak Ibu guru juga untuk menyampaikan tugasnya, tolong berilah informasi atau akses yang sekiranya tidak ada celah untuk siswa mengakses ke lain konten, lain informasi yang ini ya, tidak baik. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama, orang tua siswa, guru dan masyarakat dan pemerintah ya, tentunya pemerintah sudah berusaha untuk menutup situs-situs yang sekiranya tidak baik, tidak bisa membuat siswa hal-hal yang negatif. Untuk itu mohon maaf apabila dalam penyampaian tips ini kurang berkenan dan tidak jelas, dan mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang keliru. Ini semua niatkan adalah untuk berbagi, kita sharing saja ya. Mudah-mudahan kalau ada manfaatnya silahkan diambil. Bila memang sudah Bapak Ibu sudah lebih tahu caranya yang ini ya, kita sebagai ini tambahan saja. Semoga kerjasama kita saling berbagi ilmu ini akan terus untuk menambah wawasan kita. Saya mohon maaf dan mohon dukungan, subscribe-nya, like, dan komen, dan semoga saya bisa menampilkan konten-konten yang lain yang kita bisa sama-sama saling mendukung pendidikan bagi anak-anak kita. Semoga bermanfaat dan mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.